Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Pada video berikut saya akan melanjutkan perawatan luka. Topik kita pada saat ini adalah alat yang dipakai dalam penyembuhan luka dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam perawatan luka dasar dan fungsinya. Yang pertama adalah pinset anatomis. Bentuknya runcing dan ujungnya tumpul dan tidak memiliki gigi. Nah, fungsi dari pinset anatomis ini sendiri adalah untuk menjepit atau memegang jaringan kulit, kemudian alat dan bahan medis lainnya. Kemudian yang kedua adalah pinset chirurgis. Nah, berbentuk bilah tajam pada kedua sisinya yang digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu dilakukan penyayatan atau seksi dan pada saat penjahitan luka. Yang keempat adalah gunting perban atau kasa. Perhatikan ya, berbeda dengan gunting jaringan. Ini merupakan gunting yang berfungsi untuk mempermudah pemotongan perban. Nah, biasanya juga dipakai untuk memotong perban pada saat perban telah ditempelkan di atas luka seperti ini, ya. Nah, udah dipasang, kemudian berlebihan digunting. Kemudian yang selanjutnya adalah nail fooder. Nah, nail fooder di sini berfungsi untuk memegang jarum ya pada saat dilakukan penjahitan luka. Perhatikan ya, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut yang keenam. Jika kita berbicara nail fooder berarti harus ada jarumnya atau needle-nya. Nah, ini dia jarum bedah ya. Jarum bedah ini digunakan untuk menjahit luka. Nah, jadi nanti harus diperhatikan juga bahwa jarum ini terbuat dari logam atau stainless ya. Kemudian jika sudah ada jarum untuk penjahitan luka berarti harus ada benangnya ya. Nah, benang ini merupakan satu kesatuan dengan jarum bedah. Biasanya dia dalam bungkus ini ya, dalam satu paket ini dia sudah ada jarum dan benangnya. Namanya ini disebut dengan sutur ya. Nah, benang bedah itu dibagi menjadi dua, yaitu benang bedah yang diabsorpsi oleh tubuh. Ini contohnya kromik. Nah, seperti ini ya. Kromik. Kemudian jenis yang kedua adalah benang bedah yang tidak diabsorpsi oleh tubuh. Kalian pasti pernah mendengar ya, kalau yang tidak diabsorpsi itu berarti benangnya itu nanti dilepas. Nah, seperti itu ya, angkat jahitan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah larutan betadin ya. Ini merupakan alat medis yang dipakai dalam pembuatan antiseptik ya, yang bertujuan untuk membersihkan serta mencegah infeksi. Ini juga berfungsi sebagai desinfeksi. Selanjutnya adalah obat anestesi. Nah, obat anestesi ini banyak ya macamnya ya. Ini salah satu contohnya ya. Ada juga yang obat anestesinya adalah lidokain ya. Nah, ini dipakai untuk menghilangkan rasa sakit selama proses penjahitan luka atau saat operasi bedah. Ya, kemudian anestesi ini bekerja dengan menghalangi sinyal yang disampaikan oleh saraf ke otak sehingga luka tersebut tidak terasa nyeri. Ya, ini ya kalian pasti sudah tahu ya, spuit. Nah, ini merupakan alat medis yang berfungsi untuk menyuntikkan atau menghisap cairan ya. Kemudian ukuran dari spuit ini bermacam-macam ya, ada 1 mili, 3 mili, 10 mili dan seterusnya. Ini nanti disesuaikan dengan obat anestesi yang digunakan. Selanjutnya adalah pisau steril atau yang dikenal dengan sebutan bisturi. Alat ini biasanya dipakai untuk menyayat ya berbagai organ atau tubuh manusia. Nah, biasanya juga dipakai untuk menoreh luka pada kulit pasien, tapi torehannya itu dilakukan dengan sangat halus. Selanjutnya adalah plester. Plester ini berfungsi untuk menutupi luka, biasanya dilengkapi dengan perekat. Ada 7 bahan dari plester, nanti boleh dibaca di sini ya. Nanti boleh, contohnya juga sudah tahu ya. Nah, kemudian kita kasa steril di sini dipakai untuk menutup luka
ya, atau juga istilah lainnya yaitu gaas, wujudnya berupa kain yang jarang-jarang seperti ram kawat. Sarung tangan ini merupakan salah satu alat medis yang dipakai dalam pembedahan di sini supaya pasien terhindar dari resiko infeksi pada luka terbuka. Nah, fungsi dari sarung tangan ini sendiri juga untuk melindungi petugas kesehatan dari resiko terinfeksi oleh pasien yang membawa virus, kuman, atau mikroorganisme lainnya. Perban digolongkan dalam beberapa, yaitu kasa hidrofil, kemudian pembalut elastis, kemudian pembalut leher, kemudian pembalut gips. Bengkok itu terbuat dari bahan stainless ya. Kemudian ada pula yang dari plastik ya. Ini berfungsi sebagai wadah yang biasanya dipakai dalam tindakan operasi minor dan heating. Nah, ukuran bengkok ini ada beberapa, ada ukuran 19, 21, kemudian 23 dan sebagainya. Nanti untuk ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.